Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto dalam Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan literasi dengan tema optimalisasi kegiatan merangkum belajar dari PISA. Baik saudaraku, langsung saja kita sampaikan bahwa belajar dari PISA untuk strategi pembelajaran efektif ini. Saudaraku, membaca nyaring bukan cara yang efektif ternyata. Ini berdasarkan penelitian hasil PISA ini menunjukkan bahwa strategi membacakan nyaring suatu bacaan bagi siswa lainnya tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan bagi usia 15 tahun. Berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri terbukti lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Karena dari pengalaman itu kalau kita membaca nyaring, pergerakan mata kita sudah, kepala kita sudah toleh-toleh, mulut kita sudah menyampaikan sesuatu vokal, sehingga kita kurang begitu konsentrasi. Pendengar yang lain kurang begitu konsentrasi. Pendengar A dan B ini merasa terganggu dan sebagainya. Itu yang seperti itu. Oleh karena itu tindakan kita sebagai penyampai materi atau sebagai siswa ini kita setidaknya dari hasil PISA itu menunjukkan bahwa merangkum tidak sama dengan menyalin. Nah, ini yang perlu kita munculkan di sana. Siswa perlu kita biasakan untuk merangkum, bukan menyalin. Kalau menyalin itu perintah menyalin itu pelaksanaannya atau tindakannya adalah menulis kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan apa adanya. Tetapi kalau merangkum ini sudah berbeda tindakannya. Jadi sudah melalui proses berpikir, pengemasan ide-ide pokok, begitu kita sampaikan dengan bahasa si perangkum sendiri. Nah, ketika guru memberikan tugas untuk merangkum, perlu dipastikan bahwa siswa benar-benar merangkum dengan kata-kata sendiri, tidak sekedar menyalin isi bacaan. Ya. Karena itu aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan membaca adalah yang mampu menangkap hal-hal yang penting dalam menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, saya sajikan beberapa tips langkah-langkah kegiatan merangkum. Ketika merangkum, ini lakukan 3 hal ini. 1. Baca bacaan sambil tandai kata kunci tiap kalimat. Apa kata kunci? Kata kunci ini adalah kata-kata inti. Dengan menandai kata kunci tiap kalimat, maka kegiatan merangkum nanti pastikan akan lebih mudah. Nah, dari mana kata kunci itu kita temukan? Kata kunci merupakan jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana dari tiap-tiap kalimat tersebut. Sehingga nanti ketika kita terjawab apa yang dibahas dalam kalimat itu misalnya, oh ini bagaimana hal itu, kita garis bawahi. Itulah kata-kata kunci nanti. Yang kedua, datalah ide pokok tiap paragraf berdasarkan kata kunci tersebut. Kata-kata kunci yang sudah kita tandai, sudah kita coreti tadi, kita data. Oh, ini kata-kata kuncinya. Secara tidak langsung dari hati kita sudah memastikan. Setelah kita tahu ide pokok tiap-tiap paragraf berdasarkan kata kunci tadi, maka ungkapkan kembali masing-masing ide pokok tersebut menjadi paragraf atau bacaan baru dengan kalimat Anda sendiri. 3 hal ini kalau dipraktekkan dengan langkah-langkah tersebut, insya Allah kegiatan merangkum akan sangat bermanfaat untuk
kita semua, memudahkan siswa untuk berpikir kritis, untuk berbuat maju. Oke. Itulah tadi sekedar tips dari kegiatan merangkum. Ya. Belajar dari PISA juga, daripada kegiatan yang macam-macam, ternyata siswa ini perlu diperbanyak dengan bacaan-bacaan pada waktu-waktu luang. Siswa perlu dibiasakan dengan jenis dan format bacaan yang beragam. Oleh karena itu perpustakaan sangat penting artinya bagi siswa sebetulnya. 1 dari 3 siswa Indonesia mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta serta teks berbasis digital. Ini pengakuan dari pelaksanaan PISA kemarin. PISA ini program internasional. Salah satu soal PISA 2018 yang sangat sulit bagi siswa Indonesia berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia. Hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab benar soal tersebut. Nah, ini garapan dari guru-guru bahasa Indonesia, minimal harus paham betul. Membaca untuk mengisi waktu luang ini perlu sekali. Siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu luang seminggu untuk membaca sebagai hiburan di waktu luang, capaian skor PISA-nya lebih tinggi 50 poin. Nah, ternyata kalau orang luar kebanyakan waktu luang diisi dengan membaca, tapi bagaimana kita belum mampu melakukan seperti itu. Oleh karena itu kita perlu memberikan semangat kepada mereka yang belum bisa melaksanakan hal tersebut. Sebetulnya apa tuh manfaat untuk sekolah? Beberapa manfaat untuk sekolah ini. Pertama, untuk meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Lama sekali ini ya. Percepatan digitalisasi sekolah, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Ini kalau kita kaitkan dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, maka terjadi pula peningkatan pendidikan dalam waktu 3 tahun tersebut. Berikutnya adalah kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Sekolah-sekolah yang sudah luar biasa maka bisa menjadi contoh dari sekolah lain. Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dari hal ini maka perlu kita nanti melakukan tindakan-tindakan selanjutnya setelah mengetahui bagaimana yang ada di sekolah selanjutnya itu. Sehingga saat ini sedang muncul adalah sekolah program penggerak ya. Program sekolah penggerak yang terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Di 1, pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Sudah mulai dimunculkan workshop-workshop di sana-sini sebagai guru penggerak tentunya. Penguatan SDM sekolah, penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif sudah dilakukan juga saat ini. Pembelajaran dengan program paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang keempat, pentingnya digitalisasi sekolah yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan kustomis.
Dan yang terakhir, perencanaan berbasis data ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Karena itu ini sesuai dengan visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, saudaraku, perlu diketahui, mengingatkan kembali bahwa pelajar Pancasila adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu cirinya. Jadi yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau diurutkan sebenarnya langsung dari kiri memutar ke bawah. Beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Setidaknya asas sila-sila Pancasila sudah muncul di sana. Dasar dari pelajar Pancasila. Jadi pelajar yang mampu menciptakan dan melakukan dan memperoleh hal-hal yang terkait dengan 6 hal tadi. Nah, saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang dihadapi. Mulai dari ekosistem sebagai sekolah, sebagai tugas. Maka bagaimana tindakan kita? Sekolah harusnya sebagai kegiatan yang menyenangkan. Pimpinan sebagai pengatur. Sebaiknya pimpinan memberikan pelayanan. Manajemen sekolah terlalu administratif. Akan lebih baik jika manajemen sekolah yang berkolaboratif dan kompeten. Jika masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua, maka sebaiknya keselarasan pendidikan di rumah dan keluarga ini harus tercipta. Ini sesuai dengan yang kita amati pada ekosistem yang ada sekarang. Sementara untuk guru sebagai pelaksana kurikulum, ini situasi sekarang, maka arahan ke depan, guru sebaiknya sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jika guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, maka guru di masa depan harus sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Jika kondisi sekarang pelatihan guru berdasarkan teori, maka arahan ke depan pelatihan guru harus berdasarkan praktik. Jika PAUD ini metode drilling dan teacher centered berpusat pada guru, maka arahan masa depan diarahkan kepada kompetensi meliputi pedagogik dan sosial emosional. Jadi sehingga guru bisa mampu menjangkau ke segala aspek kepribadian siswa. Sedangkan untuk pedagogik, berbagai kegiatan yang kita amati dalam situasi sekarang, siswa sebagai penerima pengetahuan. Ke depan kita ciptakan pembelajaran orientasi pada siswa. Jadi siswalah yang lebih aktif, bukan gurunya yang lebih aktif menerangkan. Jadi, kemudian fokus kepada kegiatan tatap muka. Kalau selama ini seperti ini, maka ke depan pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Jika pendekatan ini bermain vs kalistung, ya, bermain dan berhitung, maka ke depan pendekatan yang kita munculkan adalah bermain, adalah belajar, bermakna dan sesuai konteks yang ada. Kalau pembelajaran itu berdasarkan pembagian umur pada saat situasi sekarang, maka ke depan pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Meskipun umurnya lebih rendah, tapi kalau levelnya kemampuan siswa lebih tinggi, ya otomatis jenjang pendidikannya juga lebih tinggi. Berdasarkan kurikulum yang ada, kondisi sekarang adalah perkembangan linear.
Maka bagaimana kondisi yang akan datang diarahkan untuk secara fleksibel perkembangannya. Ya. Kemudian kurikulum berdasarkan konten, isinya saja. Maka ke depan kurikulum harus berdasarkan kompetensi. Di kemampuan-kemampuan yang ada itu kita dasarnya untuk menciptakan proses pembelajaran mengajar yang lebih kreatif lagi. Fokus kepada kegiatan akademik. Nah, ke depan nanti sasarannya adalah fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Karena selama ini karakter siswa di akhir-akhir ini sudah terlalu banyak yang kurang berkenan. Oleh karena itu ke depan karakter siswa kita kembangkan kembali, kita tumbuhkan lagi yang baik-baik lagi. Patahan antara kurikulum PAUD dan SD, ini kalau terjadi transisi yang mulus dari PAUD ke SD akan kita ciptakan untuk masa mendatang. Penilaian bersifat sumatif menghukum. Arahannya besok itu penilaian bersifat formatif mendukung. Jadi setiap kompetensi akan kita nilai, akan kita tindak lanjuti. Apabila mereka belum berhasil, maka kita tindak lanjuti begitu. Maka programnya harus jelas bagi para guru yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, sebagai langkah-langkah kegiatan menuju kesuksesan, maka 3 langkah ini perlu kita pegang. 1, berkaca dari hasil PISA, program internasional tadi, bahwa seperti yang saya ungkapkan di depan, bagaimana siswa selama ini dan nanti bagaimana siswa arahan ke depannya. Kemudian yang kedua, niatkan ulang untuk ingin sukses siapapun, baik itu gurunya atau siswanya. Dan yang terakhir adalah kerja keras disertai doa. Dari 3 item ini, maka insya Allah nanti sukses ada di depan kita. Demikian saudaraku, sekedar mengingatkan, sekedar menyampaikan kembali program rencana program digitalisasi ke depan berdasarkan hasil PISA, sehingga nanti Indonesia akan benar-benar maju sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.